Quran surat 66 ayat 6. Jadi Quran surat 66 ayat 6. Suratnya At-Tahrim. Kalau bunyinya biasanya sudah hafal semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Nah, ini ayatnya panjang. Tapi yang paling penting kalimat itu untuk acara akikah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ingkang salajengipun tidak adicara tandhaipun nggih menika tausiah ngosan singkat ingkang badhe pun aturaken Al Ustaz Kyai Haji Lukman lan samangke dipun lajengaken kalian potong rambut ngaten mangke kita suwun Bapak Bayi mangke pun caraken nggih Mas Yuda ngaten monggo dumateng Bapak Ustaz bakal kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang di belakang, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih merasakan nikmatnya sebagai orang muslim nggih. Di antaranya nikmat untuk mengikuti acara akikoh seperti ini nggih. Nah, acara-acara akikoh seperti ini adalah acara-acara yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan menyampaikan 666 triple six, 666 sama nanti triple 3, jadi 3T, T. Yang pertama, mengapa kok sampai triple 6 saya sebutkan 6666? Karena mudah diingat. Kalau orang menyampaikan sesuatu niku kan harapannya ada yang diingat gitu kan. Ada yang diingat, syukur-syukur kemudian dipahami, syukur-syukur lagi mampu diamalkan. Yang pertama 666 itu bukan angkanya apa gitu, bukan, tapi 6 Quran surat 66 ayat 6. Jadi Quran surat 66 ayat 6. Suratnya At-Tahrim. Kalau bunyinya biasanya sudah hafal semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Nah, ini ayatnya panjang. Tapi yang paling penting kalimat itu untuk acara akikah pada malam hari ini. Ku anfusakum ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Tentu itu kita semua, bukan orang-orang yang beriman pada zaman Rasulullah saja, tapi kita itu adalah orang-orang yang beriman. Berarti Al-Quran Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, khususnya wahai Mas Yuda. Ku anfusakum, jagalah keluarga kalian, jagalah diri kalian, wa ahlikum dan keluarga kalian, naro dari api neraka. Jadi wajib seseorang itu menjaga dirinya sendiri dan keluarganya dari api neraka. Iku cetha to mboten?
Cetha berarti napa? Diri sendiri itu paling enggak nggih rukun iman, rukun Islam sama ihsan. Nggih niku nek diangkaken berarti 5 6 2. 5 itu rukun Islam, 6 rukun iman, ihsan itu 2. Biasanya sing nek rukun Islam rukun iman apal, kok ihsan itu 2. Karena bunyinya begini ini. Ihsan itu adalah yang pertama, sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau tidak bisa seperti itu, sembahlah Allah seakan-akan Allah melihat kalian. Kok seakan-akan? Nggih, karena mata kita tidak akan mampu melihat Allah. Kita juga tidak bisa membayangkan bagaimana Allah mengawasi kita. Karena Allah mengawasi tanpa perantaraan mata. Berarti ada 2 ya. Jadi 5 6 2. Yang 2 tadi ihsan itu antak budadzaha ka'annaka yara. Niku bahasa Arab ngoten. Artinya yang tadi mboten. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu yang kedua. Berarti niku kalau diamalaken salat niku kedah khusyuk. Khusyuk niku pripun? Paling enggak secara gerakan tidak awur-awuran. Nah, nek cah cilik biasa salat niku pripun? Ana kancane, wah kancaku kok sarunge apik. Nah, niku cah cilik, niku tanda mboten khusyuk. Karena kita itu seakan-akan Allah melihat kita, maka kita itu harus seakan-akan lebih khusyuk daripada kita di depan Sri Sultan, lebih khusyuk daripada di depan Presiden, lebih khusyuk mertamu nanggone Pak RT. Lebih khusyuk dari itu. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mirsani, mengawasi kita semuanya. Tidak hanya fisik kita, tidak hanya kopiah kita, sarung kita, baju kita, tapi sampai yang namanya hati kita itu diawasi oleh Allah. Nah, cara yang paling gampang pripun Pak Lukman? Belajarlah menyebut nama Allah di jantung kita. Jantung nggih. Karena di hati Pak yang benar. Iya, di hati yang benar. Hati teng bundi. Nah, caranya melatih itu di jantung, detak jantung itu dibarengkan dengan menyebut nama Allah, Allah, Allah. Ping pinten Pak sedinten? Sak apa Pak? Bukan sak kuate, sak kerepe. Nah, sak kerepe itu semakin kerep semakin baik. Kalau detik jantung kita itu berdetak katakan 180 kali di dalam 1 menit, dicoba nyebut nama Allah itu 180 kali. Ya Pak, nggak jagongan kalau begitu. Menurut guru-guru saya, sambil jagongan itu bisa. Wong nyatanya kita itu batin wong nggak iso kok. Kan tanpa diucapkan batin orang itu kan bisa. Maka batin nama Allah di jantung itu juga bisa sambil bicara, sambil beraktivitas apapun. Pun nggih, niku paling tidak yang namanya menjaga diri dan menjaga keluarga itu adalah rukun iman, rukun Islam dan ihsan. Jadi 562 atau 652 terserah. Nek pertanyaannya Pak, mana yang dulu? Itu nanti mana yang dulu niku kalau menurut hadis yang dulu 5. Hadisnya niku yang ditanyakan oleh malaikat Jibril. Itu adalah malaikat Jibril yang berwujud manusia. Rasulullah duduk itu ditanyakan, itu yang pertama ditanyakan Islam dulu, rukun Islam, baru rukun iman, baru ihsan. Bagaimana caranya mengajarkan pada diri sendiri? Nggih dilakoni niku, dilakoni, dipikirke. Karena itu nanti seperti spiral Bapak Ibu nggih. Spiral niku nggih dari 562 562 niku keliling terus. Tidak bisa orang itu
umur 10 tahun wis paham 5, 6, 2 kemudian berhenti, ndak. Nanti akan sholatnya akan bertambah khusyuk kalau memahami rukun iman. Rukun iman itu akan tambah kuat kalau memahami ihsan. Ihsan ini lebih kuat kalau orang itu melakukan yang 5. Niku nanti spiral gini terus seumur hidup itu sampai mati. Nah, niku yang surat 66 ayat 6. Niku suratnya At-Tahrim. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Lalu kemudian bagaimana caranya? Cara niku teknik untuk mengajarkan kepada keluarga kita. Syukur-syukur sampai tetangga kita, syukur-syukur sampai di mana-mana kan ngoten nggih. Prinsipnya pendidikan itu ada 3, Pak. Niki yang saya sebut tadi 3 itu dari taknya jumlahnya 3. Tak niku kan huruf ketiga ya. Alif, ba, ta. Tiga. Nah, huruf ketiga yang jumlahnya 3. Yang pertama niku taklim, yang kedua niku tarbiyah, yang ketiga takdib. Taklim, tarbiyah, takdib. Taklim itu bahasanya taklim itu nggih belajar dari guru ke murid, berarti dari orang tua mengajari anaknya. Ngajari apa? Macam-macam. Sampai ngajari senyum mau diajari, ngajari membaca, mengajari makan, mengajari tidur, mengajari sopan santun dan yang lain-lain. Nah, yang kedua itu namanya tarbiyah. Tarbiyah itu maknanya adalah mendidik, merawat dengan kasih sayang. Niku mirip dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Jadi Allah niku Bapak, Ibu-ibu, Allah itu merawat, mendidik alam semesta ini. Alam semesta niku termasuk kita sebagai manusia. Nah, Allah pernah mendidik kita kok berkali-kali. Kok berkali-kali? Nggih. Salah satunya dengan Al-Qur'an itu kan mendidik kita. Allah mendidik kita melalui Al-Qur'an. Nggih. Yang kedua, Allah mendidik kita itu dengan kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari itu maksudnya apa? Nggih. Contoh, kalau kita itu melakukan yang namanya makan berlebihan, biasanya sakit perut. Niku pelajarannya nopo? Kalau makan jangan berlebihan. Gitu. Kita umpamanya jangan sampai ya, tapi ada orang yang minum minuman keras. Minum minuman keras itu kan mengakibatkan kerusakan tubuh. Nah, ternyata di sana sini itu ada orang minum minuman keras itu akhirnya menjadi tubuhnya rusak. Itu adalah pelajaran. Ada orang yang menanam padi dari mulai menyiapkan tanahnya sampai panen. Itu kan kemudian menjadi pelajaran, apa yang engkau tanam itu yang akan kamu panen. Itu pun kalau tidak rusak di tengah jalan. Rusak di tengah jalan itu macam-macam penyebabnya. Niku tarbiyah niku seperti itu. Jadi tarbiyah niku yang paling utama adalah uswatun hasanah. Uswatun hasanah niku bukan nama orang. Nama istri saya kan uswatun hasanah. Tapi bukan itu maksudnya. Uswatun hasanah itu adalah teladan. Uswah itu teladan, hasanah itu yang baik. Teladan yang baik. Nah, teladan yang baik itu apa? Kalau jadi orang tua itu pasti dilihat anaknya, tidurnya aja dilihat. Itulah yang ditiru. Bangun tidur kita ditiru. Bangun tidurnya jam 7, anaknya kon bangun subuh ya angel. Jadi sudah diajari dengan taklim tadi, tarbiyah itu juga dengan contoh-contoh. Nah, umpamanya kalau tiap Jumat, kalau anaknya laki-laki ya itu diajak ke masjid
terus ngisi kotak infak. Itu contoh yang bagus sekali. Kalau kita itu membentak, umpamanya ada pengemis membentak, anak akan nanti mudah sekali meniru itu. Walaupun kadangkala di tengah perjalanan karena belajar kepada orang lain dan yang lain-lain menjadi berubah, itu kadang-kadang ini. Oke. Berarti yang penting lagi kalau anak niku kasih sayang, tidak hanya uang, tidak hanya kecukupan uang, tapi kasih sayang. Kasih sayang itu bisa ditunjukkan diantaranya, nek niku lho Pak, mau tidur itu diceritani, niku saya sekali, bagus sekali. Nah Pak, kerja saya malam nih, berarti usahakan pagi anak bangun paling enggak kita menyapanya. Teman saya niku bapak ibu-ibu ada yang kiai, karena kiai kalau ceramah malam-malam dan itu antar kota gitu. Nah itu kalau pulang itu jam 2 jam 3. Anaknya kan nggak pernah sama dia kalau mau tidur, berangkatnya itu bisa jadi sebelum maghrib. Nah tak tanya itu, anakmu kayak gitu tuh gimana gitu. Pernah ke rumah saya beberapa kali, kita memang teman dekat ya, jadi fair-fairan gitu loh. Kalau anakmu gimana, protes enggak? Itu tak teknik, nek esok kae tangi ya, karena masih kecil ya, itu subuh-subuh itu tak gendong, yo gendong. Berarti dia interaksinya terjadi. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, T yang ketiga, tak yang ketiga tadi itu adalah takdib. Kalau taklim, tarbiyah itu tadi seperti itu, takdib itu adalah mengajarkan adab. Nah, adab itu hubungannya terutama dengan masyarakat. Kalau diumpamakan ngeten nggih, diumpamakan, dikiaskan, tetapi tidak pas bener niku. T itu adalah mengajarkan anak untuk anak pribadi, tarbiyah itu mengerjakan kepada anak dan keluarga, yang takdib itu mengerjakan bagaimana adab sopan santun di masyarakat. Kalau ini sudah, pendidikan pribadi sudah, pendidikan keluarga sudah, pendidikan sosial kemasyarakatan sudah, insya Allah akan jadi anak yang solih maupun solihah. Dan jangan lupa selalu doakan anak setelah sholat. Kalau angel doa bahasa Arab pakai bahasa Indonesia, kalau bahasa Indonesia sulit pakai bahasa Jawa. Niku kantuk. Lebih teknis lagi niku nyuwun ngeten niki, ya Allah jadikanlah anak-anak saya sholihah, atau kalau perempuan sholihah, terus ditambahi Al-Fatihah seperti Pak Misbah tadi, al-hadiniyah wa kulli niyatin sholihah Al-Fatihah, ngoten mawon. Jadi Fatihahnya itu adalah ya Allah kula nyuwun anak kula dipun jaga kesehatannya, Al-Fatihah, dipun jaga supados dados anak yang solih maupun solihah, Al-Fatihah. Berapa kali? Paling enggak sedinten niku sekali. Saya malih nek sak sampune qobliyah subuh. Qobliyah subuh sak derenge salat subuh. Doa-doa seperti itu.